sebelum kita mulai sesi counseling, terlebih dahulu kakak diminta untuk mengisi lembar persetujuan ya. Mengisi terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sini tadi naik apa kak? Aku Grab. Oh Grab. Jauh nggak dari Lumayan 30 menit. Kakak di sini ngekos atau rumah sendiri? Aku ngekos Kak. Sebelum kita mulai sesi konseling, kakak, oke, sebelum kita mulai sesi konseling, jadi kakak bebas mau cerita apa aja ke aku dengan terbuka, dan kita kayak cari solusi masalah kakak, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya kak. Jadi kakak nggak perlu untuk tertekan kayak gitu ya. Oke. Dan kakak bisa kenalin sebelum kita mulai, kenalin nama aku Kak Bila. Kamu bisa panggil aku Kak atau senyamannya aja deh, senyamannya kamu gimana? Bisa kita mulai? Bisa. Sebelumnya kamu pernah nggak konseling ke tempat lain? Aku ada beberapa kali sih Kak pergi ke psikolog yang ada di puskesmas gitu. Nah, gimana perasaanmu setelah pergi ke psikolog? Setelah dapat sesi konseling sama psikolognya sih kadang aku lega ya, tapi nggak tahu nanti itu bakal cuma sebentar aja gitu efeknya. Jadi kayak nggak terlalu dalam gitu ya? Ya, makanya habis itu di minggu depan aku dikasih rujukan ke psikiater gitu Kak. Setelah itu, oke, kalau boleh tahu, apa akhir-akhir yang kamu rasakan kayak gitu? Aku merasa sedih terus karena kan aku kuliah ya Kak. Nah, aku itu orang yang kayak kurang bisa gitu mendapatkan tekanan. Jadi karena banyak tugas kuliah dan lain sebagainya, terus aku juga ngerasa tertinggal sama proses teman-temanku. Akhirnya itu membuat aku overthinking gitu, kayak aduh kenapa ya mereka tuh kayak keren-keren banget sedangkan aku enggak gitu. Jadi aku merasa terpressure gitu sama pencapaian-pencapaian dari teman-temanku. Terus setiap aku melihat teman-temanku dapat pencapaian itu aku pasti nangis gitu di call, soalnya kayak aku merasa nggak berguna aja gitu. Aku merasa kok aku gini-gini aja sedangkan teman-temanku berkembang gitu. Kamu ada usaha nggak kayak apa ya? Kan kamu lihat teman-temanmu kayak kok keren-keren banget sih. Nah, kamu termotivasi nggak buat kayak aku pengen deh jadi kayak mereka? Terus apa usaha-usaha yang udah kamu lakukan? Sebenarnya aku ada juga Kak beberapa kali ikut lomba, tapi kayak itu tuh nggak menang, atau kalau menang pun aku cuma jadi juara 3 gitu. Sedangkan
kesedihanku ya kak, kadang aku pakai jarum pentul gitu, digores-gores di tangan, atau enggak aku juga pernah sekali pakai cutter, mohon maaf gitu kak. Kadang aku juga kayak mukul-mukulin tanganku di tembok gitu. Soalnya aku ngerasa nggak tahu, pas aku ngelukain diriku sendiri itu aku merasa kayak ada ketenangan gitu. Jadinya setiap kali aku merasa sedih atau overthinking atau tekanan-tekanan itu datang, aku nyakitin diriku lagi gitu. Pasti tekanannya berat banget ya, jadi kayak kamu nyakitin diri sendiri gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kamu ada nggak sih tempat punya teman buat curhat gitu-gitu, lagi sedih atau lagi down banget gitu, ada nggak? Nggak ada kak, aku nggak terlalu dekat sama teman-teman kuliahku juga, kayak karena tadi setiap teman-temanku itu dapat pencapaian, aku jadi minder dan aku kayak nggak mau temenan gitu. Aku juga kayak suka diam gitu sih sama mas. Suka diem ya. Tapi kamu ada nggak sih usaha untuk gimana ya, biar tidak seperti itu terus gitu? Kamu ada nggak usaha-usaha pengen berubah gitu sih kamu kayak gitu? Aku sebenarnya pengen berubah kak, tapi aku nggak tahu mulainya dari mana. Terus karena aku nggak punya teman cerita, aku juga nggak tahu mau ngelakuin apa. Jadinya setiap aku merasa sedih, setiap aku kecewa, setiap aku overthinking atau emosi lainnya, emosi negatif lainnya, itu aku cuma bisa nyakitin diriku sendiri, karena itu bisa bikin aku tenang gitu. Makasih ya udah jujur. Nah aku pengen lebih paham nih, saat kamu kayak melukai diri kamu itu, biasanya itu terjadinya kapan? Kalau misalnya dalam minggu ini ya kak, dalam minggu ini aku udah 2 kali melukai diriku sendiri, karena ya itu tadi aku dapat tekanan perkuliahan, terus aku juga melihat pencapaian teman-temanku. Ini kakak bisa lihat maksudnya. Ya Allah, sedih banget ya. Oke. Udah, ada yang belum lagi? Terkadang aku juga mikir untuk mengakhiri hidupku kak, karena aku ngerasa nggak berguna. Aku ngerasa kayak untuk apa aku hidup, sedangkan aku nggak punya pencapaian, aku nggak pernah melakukan sesuatu yang keren kayak teman-teman aku nggak dibanggain sama siapapun, nggak ada yang bangga sama prosesku dan lain sebagainya. Jadi kayak untuk apa aku hidup gitu. Nah, kamu tadi kan bilang kayak aku tuh ngerasa nggak guna ya. Nah, kalau kita fokus ke pikiran itu tadi, kayak aku nggak guna, itu sering banget muncul atau gimana ya? Iya kak, itu perasaan atau pikiran yang sering banget muncul, apalagi ya itu kalau misalnya aku dalam tekanan atau pas aku ikut lomba terus aku kalah, aku jadi mikir kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah itu jadi suara otomatis ya di kepala kamu. Ya, aku gila ya kak. Enggak, jangan gitu, jangan gitu. Kamu udah keren banget. Nah, ada nggak sih kayak pencapaian yang udah kamu lakuin sampai detik ini yang bikin kamu tuh kayak miss pada diri sendiri kayak gitu? Sebenarnya salah satu pencapaian yang masih bisa aku banggakan adalah IPK aku kak. IPK aku sebenarnya sampai saat ini masih aman 4 gitu, tapi kayak aku masih ngerasa kurang, karena kayak aktif, kata orang aktif di kelas aja tuh nggak cukup gitu. Terus orang-orang malah bilang kayak emang gunanya IPK tuh apa, emang IPK tuh bisa jamin kamu kerja gitu, kayak emang nggak bisa ya banggain gitu. Maksudnya kan aku dapet IPK 4 juga nggak mudah ya, tapi kenapa sih orang selalu kayak nganggep itu nggak guna gitu. Jadi kayak aku
makin sedih. Aku harus ngelakuin apa? Aku ikut lomba pun gak becus, aku juga selalu kalah kayak. Terus apa yang bisa bikin orang bangga sama aku ngerasa sendiri di dunia ini Kak. Jadinya kayak emang berkali-kali aku jadi pengen akhirin hidupku gitu. Ya, oke. Ya. Padahal kamu kayak mencapai IPK 4 itu kamu butuh kerja keras banget, usaha, usaha dan usahanya itu kayak kamu kamu kejar mati-matian kayak gitu ya, dapat nilai IPK 4. Tapi kayaknya IPK 4 ini bikin teman-teman aku makin gak suka sama aku deh. Soalnya aku beneran segila belajar itu Kak. Kayak aku bahkan gak tahu kapan aku tidur, kapan aku bangun, saking aku tuh terus-terusan belajar untuk ngejar angka ini. Terus kayak aku juga aktif di kelas, tapi kayaknya itu bikin teman-teman aku ngerasa kalau aku terlalu ambis dan kayak nggak enak untuk ditemenin gitu loh. Jadi aku nggak tahu apakah IPK 4 ini sebenarnya menjadi sakit hati orang lain atau gimana gitu. Tapi cuma ini hal yang bisa aku lakuin untuk merasa tidak tertinggal, dan gak dapat 4 pun aku tetap merasa tertinggal gitu. Kayak apa yang harus aku lakuin, aku terus-terusan merasa kurang gitu. Apa aku nggak tahu. Kayak bahkan semua teman-temanku atau orang-orang terdekatku tuh nggak bisa bangga sama aku gitu loh. Kayak apa yang harus aku lakuin? Mereka tuh selalu bilang kayak angka itu nggak penting, angka itu nggak penting. Menurutku angka itu penting karena cuma itu yang bisa bikin aku berharga. Tapi ternyata itu nggak pernah cukup gitu. Gak apa-apa kalau kamu merasa kayak gitu. Oke, nah kamu tadi bilang kayak teman-temanmu itu ada yang nggak suka kalau kamu tuh dapet IPK 4 gitu-gitu. Nah, dan kamu bilang gitu apa buktinya? Soalnya aku nggak punya teman. Oke. Kayaknya mereka menjauhin aku karena aku terlalu ambis deh. Atau aku nggak tahu ya Kak, apa aku yang menutup diri. Aku nggak tahu. Jujur ini bikin aku sedih banget. Ini bikin aku frustasi. Aku nggak tahu harus ngapain. Kayak apa yang harus aku lakuin gitu Kak. Jujur ini berat banget untuk aku. Minum airnya. Bau enggak ya? Emang itu kayak jadi anak habis tuh salah ya Kak? Kayak terus aku harus gimana? Apa aku harus jadi anak bodoh? Terus aku bisa ditemenin? Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kenapa semua orang kayak jahat sama aku? Emang sebenarnya orang-orang tuh pengen aku kayak gimana sih? Kayaknya aku serba salah banget deh. Aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Aku sebenarnya pas awal maba masih punya 15 temen gitu. Tapi
Bisa nggak sih aku mati aja, aku nggak suka sama semua ini. Maaf. Kalau udah mulai tenang, Maaf kak, maaf, aku emosional. iya nggak apa-apa. Emang sih buat tenang. Take your time dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Buat. Oke. Udah mulai tenang. Atau masih perlu waktu dulu sebentar? Udah kak. Oke. Menurut aku kamu tuh hebat banget udah sampai di titik ini dengan kayak pencapaian-pencapaianmu, dengan dapat nilai IPK 4 itu sangat keren menurutku. Jadi kayak apa ya? Ya gitu kayak oke. Next. Ya kamu tadi kan sempat cerita ya kalau misal waktu PKKMB itu kamu punya teman 15. Nah sampai sekarang gimana hubungannya? Masih berjalan baik atau gimana? Oh, sama sekali udah nggak ada yang apa ya, komunikasi berhubungan gitu, ngechat kayak apa ya? Mereka kayaknya udah ngeblokin nomor aku deh, Kak. Aku nggak tahu ini sebenarnya salahnya di mana. Apa karena aku terlalu pintar untuk mereka? Atau aku terlalu ambis? Ya aku nggak tahu. Tapi kamu sempat nggak tanya ke mereka kayak kenapa sih kalian kok tiba-tiba kayak gini gitu? Aku takut nanya, tapi aku yakin itu pasti karena mereka nggak suka aku, karena mereka nganggep aku terlalu gila belajar dan akhirnya nggak enak untuk ditemenin. Aku yakin mereka pasti nganggepnya kayak gitu. Em, Masih ada unek-unek lain yang pengen diceritain? Aku capek. Boleh nggak sih dunia ini berakhir aja, Kak? Aku nggak suka setiap aku ngeliat temen-temen aku di kelas maupun yang di luar, aku tuh kayak ngerasa terasingkan gitu. Aku merasa dianggap berbeda. Aku nggak tahu ini kenapa. Kalau boleh tahu ya, apa sih hobi-hobi, apa punya hobi yang biasa kamu lakuin biar bisa buat kamu happy gitu? Apa kalau boleh tahu? Aku aku nggak tahu hal yang bikin aku suka, Kak. Soalnya aku selalu belajar, dan belajar. Tapi kadang-kadang aku juga baca buku novel gitu sesekali. Soalnya kalau misalnya aku nggak belajar, aku kayak merasa berdosa, aku kayak merasa bersalah kalau aku kayak denger suara-suara gitu, Kak. Kalau misalnya aku lepas dari buku, kayak itu tuh ada yang ngomong kayak nanti kamu IP kamu turun, nanti IP kamu turun, terus semakin nggak ada orang yang mau nemenin kamu dan lain sebagainya. Tapi kan faktanya IPK aku bagus, tapi tetap nggak ada yang nemenin. Terus gimana? Bahkan aku tidur pun nggak pernah tenang, Kak. Aku selama ini tidurnya cuma paling lama 3 jam, dan itu pun dalam keadaan gelisah gitu, karena aku merasa kalau misalnya aku nggak belajar aku bakal tertinggal gitu. Tapi jujur aku capek sama semua ini, jadinya aku untuk melegakan semua itu aku ngelakuin self harm gitu. Aku nyakitin diriku sendiri. Aku kadang kalau udah prestasi banget aku sampai nampan diriku sendiri, terus nyabik apa namanya, tarik rambutku gitu.
keluarnya kalau di kamar tuh rambutku banyak banget yang berserakan gitu kak. Dan sekarang sih sebenarnya aku sadar kalau misalnya nyakitin diri sendiri itu salah gitu, tapi kayak aku nggak tahu lagi, cuma itu yang bisa bikin aku tenang. Oke, dari semua apa ya, masalah atau dari semua masalah yang kamu rasakan, terus habis itu sampai kamu melukai diri sendiri, itu sebenarnya apa sih yang kamu pengen, apa ya, yang kamu pengen dari orang-orang, kayak kepingin kamu, apa ya, kamu ingin kayak lingkungan itu seperti apa, kayak gitu, harapan kayak gimana? Aku pengen lingkunganku tuh ngedukung aku gitu, terus kayak ya setidaknya apresiasi apa yang aku lakuin. Kalau misalnya aku ikut lomba walaupun nggak menang, itu aku pengennya orang-orang tuh setidaknya ngucapin selamat, kayak semuanya tuh bukan tentang juara satu gitu, tapi kenapa selalu aku dipaksa untuk menjadi yang terbaik, dan aku ngerasa kayak nggak semua hal aku bisa menjadi yang terbaik gitu. Aku cuma pengen dihargain, setiap aku tuh punya harga di mata orang-orang, tapi kenapa ya orang-orang tuh selalu nggak pernah melihat apa yang aku lakuin gitu. Mereka selalu melihat hasilnya kayak gimana ya. Mereka kalau aku ikut lomba terus cuma dapat juara 2, pasti ngomongnya kayak kenapa nggak juara 1. Terus kalau misalnya aku juara 1 pun pasti ngomongnya kayak dari berapa peserta gitu, kayak semua usaha aku tuh selalu dilakukan gitu, kayak terus jadi yang terbaik itu kayak gimana. Jadi kamu ingin kayak lingkungan itu lebih support kamu, menghargai usaha kamu yang udah kamu lakukan apa selama ini, kayak gitu ya, jangan kayak apa kamu dapat support system. Kayak masih mau nangis aja gitu.
banget. Terus sampai aku yang kayak mau ngurung diri, kayak keinginan bunuh diri itu muncul dalam diriku gitu. Kayak ada yang bilang kayak pukul aja gitu, ini bakal bikin kamu lega gitu. Jadinya karena dengan itu aku jadinya kejadian aku sendiri. Tapi kadang di tengah-tengah aku sedih kayak gitu, kadang aku ketawa sendiri gitu Kak, kayak nggak tahu itu muncul aja. Aku gila ya Kak. Nah, aku udah Kayak gitu Kak, tadi kan aku sedih banget tapi kadang terus untuk ketawa itu ada Kak, tapi aku nggak tahu sebenarnya aku ketawain apa aku ketawain hidupku yang kacau banget ini. Nah, aku tadi kan aku tadi sempet dengar kalau misalnya kamu itu pengen banget berubah, tapi kamu nggak tahu caranya itu gimana, kayak gitu. Betul nggak kayak gitu? Oke. Terus gimana? Tapi kamu itu suka nggak sih kayak bikin apa rencana yang sangat spesifik gitu, apa ya, biar buat nggak nyakitin diri? Kamu ada nggak usaha-usaha sekecil usaha ini, kayak aku kayak ingin berubah deh, kalau gini terus tuh kayak nggak baik buat diriku, kayak gitu. Sempet nggak? Iya Kak, aku emang ngerasa kayak aku harus berubah gitu. Tapi aku juga udah berusaha untuk menjauhi alat-alat yang kayak kata, terus jarum pentul itu udah aku jauhin. Tapi ada dorongan lain gitu loh Kak, kayak misalnya kayak tadi nampar-nampar diri sendiri, terus mukul-mukul kayak benturin kepalaku di tembok gitu. Misalnya kalau kita ubah sedikit nih, kira-kira pikiran yang lebih realitas di pikiranmu apa ya? Nggak ada. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Aku gila ya Kak.
gantung gini. Jadi setiap aku capek, setiap aku mengalami tekanan, otakku tuh kayak mikir kalau ayo sakitin aja diri sendiri gitu, karena itu bisa bikin kamu tenang, dan akhirnya dia membuat aku jadi nyakitin diri aku sendiri. Itu intensitasnya sangat sering atau gimana? Ada nggak apa ya pencapaian yang udah kamu raih sampai sekarang selalu dapat IPK 4? Nggak ada. Oh, pernah sih Kak, aku pernah jadi juara dua lomba nulis cerpen gitu. Boleh aku bantu dampingi sebentar? Boleh. Oke. Kakak ini siapa? Aku nggak mau. Nah, sepertinya di sini aku menemani Kabila sebagai psikolog kamu, sebagai konselor kamu. Di sini aku menemani untuk tempat cerita kamu hari ini. Aku nggak mau sama dia, aku maunya sama Kak Bima. Aku nggak mau sama kakak itu. Sebenarnya kalau dari kalau dari aku sendiri nah tadi aku sempat dengar kalau kamu tuh apa gantung diri, terus habis itu sukanya kayak nyakitin diri sendiri dengan jarum pentul. Nah sebenarnya aku tuh nggak setuju nggak setuju kamu nyakitin dirimu sendiri. Nah kamu tuh sebenarnya nggak perlu ngelakuin hal itu. Di sini kita nah di sini kita cukup fokus pada supaya supaya kamu tuh aman dulu kayak gitu. Nah sebenarnya suara itu tuh bukan dari kamu, dan kamu tuh nggak harus nurutin hal itu. Bisa di nah terus aku dengar kamu lagi sangat kewalahan sampai muncul suara kayak gitu. Nah tapi kamu sebenarnya itu nggak sendirian. Contohnya kayak ada aku di sini kayak sama kamu ngedengerin kamu cerita kayak gitu. Nah boleh kita hadapi ini dengan bareng-bareng dan pelan-pelan.
nggak bakal, aku di sini tuh nggak akan biarin kamu buat nyakitin diri kamu sendiri. Nah sekarang itu yang penting kamu tetap di sini sama aku kayak gitu. Kita nggak perlu ambil keputusan apa-apa sekarang. Nah suara itu memang terasa nyata, tapi bukan perintah yang harus kamu ikuti. Nah kita bisa cari cara supaya kamu tuh nggak sendirian lagi. Kita kayak dalam menghadapi hal itu kayak gitu. Coba sekarang kita tarik nafas bareng. Langkah yang bisa kita lakuin, ayo coba kita tarik nafas bareng-bareng 4 detik masuk, 4 detik keluar. Kita ulangi lagi, 4 detik masuk, 4 detik keluar. Saya ulangi lagi, 4 detik masuk, 4 detik keluar. Gimana rasanya? Lebih mendingan? Nah, jadi ya Eta sebenarnya kamu tuh sudah ngelakuin hal yang benar dengan tetap di situ, tapi di sini Eta sebenarnya kamu tuh sudah ngelakuin hal yang benar dan tetap di sini. Tapi ini tuh bukan beban yang harus kamu tanggung sendiri. Nah kalau kamu merasa kayak putus asa, habis itu kayak masih bingung mau ngapain kayak gitu, segera libatkan segera libatkan aku, contohnya kayak gitu, psikolog kayak gitu, biar kamu merasa lebih aman, nyaman dan punya tempat untuk bercerita lah seenggaknya. Berarti kalau misalnya aku udah mau nyakitin diri gitu, aku datang ke kakak boleh ya? Boleh banget kok, boleh banget. Boleh banget. Nah, setelah kita ngelakuin sesi konseling tadi, gimana nih perasaan yang kamu rasakan? Nah, Aku sedikit lega karena aku tahu ternyata masih ada orang yang mau nemenin aku. sebelum kita akhiri, aku mau memastikan nih, sekarang sudah sedikit lebih tenang ya perasaanmu. Dari 1 sampai 10, perasaan tenang itu seberapa? Angkanya Di 7 kan. 7, udah 7 nih. Kan awalnya lebih kayak baik. 7 tuh lumayan banget. Nah yang paling penting itu kamu tetap aman setelah ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Kalau ada apa-apa kamu bisa WA aku, hubungin aku kayak gitu.
bisa nggak untuk janji tidak nyakitin diri kamu sendiri mulai malam ini? Mungkin aku bakal coba. Coba aja dulu pelan-pelan kayak gitu, sedikit demi sedikit. Nah kalau suara-suara itu muncul lagi, kamu bisa ingat bahwa itu tuh bukan sesuatu yang harus kamu ikuti. Kamu bisa langsung cari orang atau hubungi aku kalau bisa. Kalau bisa kayak ngerasa gak punya teman kayak gitu, aku selalu 24 jam ada untuk kamu. Nah setelah konseling ini kamu mau ngapain? Kegiatannya apa? Nah, setelah ini kamu akan sama siapa? Aku langsung pulang sih. Nah, sama siapa pulangnya? Ngegrab aja. Udah ya kak, aku udah gak mau cerita lagi. Aku udah capek. Makasih ya kak udah dengerin cerita aku. Oke, aku nggak nyaman kalau misalnya kamu sendirian setelah ini. Nah, aku pastikan kalau kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku ya secepatnya. Aku pastikan kamu bakal ada yang nemenin, jadi kayak nggak merasa sendirian gitu. Oke, terima kasih ya kamu sudah bertahan sejauh ini dan cerita ke aku. Jadi nanti kita lanjutkan dengan bantuan yang lebih lengkap dan kamu kayak bisa lebih ngerasa lebih lega lagi, nyaman lagi kayak gitu. Oke. Kita akhiri sesi konseling ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Oke. Dadah kak. Coba lihat